ke pasar mencari gadis berambut ikal. Yuk mengenal lebih dekat dengan School of Electrical. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azari, bisa dipanggil Fikri. Sekarang saya kuliah di UTM, ambil jurusan Electrical Mechatronics Engineering, dan saya berasal dari angkatan 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novorofik Putra dari jurusan Mekatronik Engineering angkatan 2020. Aku Rifki Pramudita Mahendra, biasa teman-teman panggil Rifki. Aku mahasiswa UTM semester 4, insya Allah menuju 5, jurusan Electrical Engineering. Kenapa saya pilih jurusan ini? Karena sejak SMA saya benar-benar tertarik dan interest tentang teknologi, tentang AI, tentang automation, tentang robot engineering dan teman-temannya. Dan jurusan yang paling cocok paling cocok dengan interest saya yaitu Mechatronics Engineering. Itulah alasannya kenapa saya kuliah di jurusan Electrical Mechatronics Engineering. Nah, kenapa sih milih UTM? UTM ini salah satu kampus terbaik ya di Asia Tenggara ini. Lalu aku ingin mengeksplor gimana sih sistem pembelajaran di luar negeri itu. Saat ini belajar tentang nggak jauh-jauh dengan kelistrikan ya. Pokoknya semuanya hitung-hitungan dari kelistrikan. Kita juga belajar engineering matematik. Nah, engineering matematik itu mirip-mirip lah kayak matematika peminatan gitu di SMA. Cuman lebih advance saja. Lalu kita juga belajar coding nih. Di Mechatronics juga belajar coding bahasa C menggunakan aplikasi Dev C++ di semester 1 awal. Dan kita juga belajar SolidWorks, nah semacam kayak aplikasi desain. Sebenarnya Mechatronics Engineering, fundamental of Mechatronics Engineering adalah kombinasi dari 3 engineering fields. Yang pertama adalah mechanical, yang kedua adalah electronic or electrical engineering, yang ketiga adalah computer engineering. Kita di mechanical, kita belajar tentang dynamic, belajar tentang static dan sebagainya. Yang kedua di electronic, kita juga belajar tentang circuit analysis, tentang PCB, tentang electronic statis, dinamis, dan juga kita belajar tentang AC and DC. Yang ketiga adalah kita belajar tentang computer engineering, which means kita juga belajar tentang programming, bagaimana ngeprogramming sebuah robot, bagaimana kita bisa menggerakin robot itu bisa berjalan. Itu kan main sistemnya dari programming. Dan itulah kenapa kita juga belajar computer engineering. Kalau secara spesifiknya, aku ini kan jurusan electrical elektronik, jadi lebih berfokus ke benda-benda yang sifatnya arus lemah gitu. Seperti gadget-gadget device yang seperti ini. Cara belajar yang efektif, menurut saya cari sisi ternyaman kalian untuk belajar. Jangan memaksakan diri kalian untuk sama dengan orang lain gitu. Jadi ya, menurut saya sih yang paling efektif kayak gitu lah, cari sisi ternyaman kalian. Kalau diri saya, sisi ternyaman saya untuk belajar yang sangat efektif adalah cukup ekstrim sih saya. Jadi saya habis sholat isya itu saya belajar cuma 1 jam 30 menit sampai jam 9.30 atau jam 10. Habis itu saya tidur bangun jam 2 waktu Malaysia. Nah, saya gunakan jam 2 sampai jam 5 atau jam 2 sampai waktu subuh. Itu saya benar-benar gunakan waktu itu untuk belajar. Itu cara belajar efektif saya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngikutin saya, ya silakan, tapi jangan memaksakan diri kalian. Jadi ya balik lagi, cari sisi ternyaman kalian untuk belajar, jangan ikutin orang lain. That's it. Murojaah namanya, mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan oleh dosen misalnya. Karena aku sendiri juga nggak bisa langsung ngerti gitu loh, tipikal orang yang bisa langsung ngerti dari penjelasan yang dijelaskan oleh dosen. Jadi aku harus mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan gitu loh. Jadi ya kalau misalnya ada waktu, kalau bisa sehari setelah
kegiatan pembelajaran itu kita mengulang materi seperti menonton kembali recording videonya. Hal paling seru dalam jurusan ini ya kita kalau dulu di tahun pertama, di semester pertama kita tuh langsung terjun untuk membuat sebuah robot perawat rumah sakit. Jadi kita benar-benar ke lab, ke robotic lab, sama kita bisa berdiskusi antar jurusan. Dulu saya buat tim, dan tim itu consist electrical engineering, electrical mechatronics engineering, electronic engineering, biomedical engineering, sama manajemen teknologi. Jadi kita di situ buat tim untuk membuat sebuah robot ya perawat itu. Jadi ya sisi asiknya kita di jurusan Electrical Mechatronics Engineering ya pas tahun pertama, semester pertama menurut saya. Seru itu kan relatif. Jadi kalau misalkan ditanya hal yang seru, karena kalau misalkan teman-teman suka dengan jurusannya gitu, memang bukan passion, memang tertarik gitu, ya harusnya suka-suka aja dengan semua. Kalau aku sendiri kan tertarik ya dengan jurusan ini, tertarik ya, bukan bisa, bukan jago gitu. Kalau yang jago mah banyak kan, cuman kalau tertarik belum tentu. Kalau aku jago mah enggak, cuman tertarik gitu. Jadi walaupun tidak bisa tapi tetap pengen terus belajar, pengen terus bisa, ada rasa harus bisa gitu. Nah itu yang bikin kayak ya semua seru-seru aja gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman memang sukanya bukan di situ, mau semenyenangkan apapun ya nggak bakal suka juga gitu. Jadi kalau pertanyaannya hal yang seru di jurusan ini, menurut aku semua seru-seru aja gitu. Paling ya engmet kali ya, pelajaran-pelajaran matematika gitu, kalkulus itu nggak ada seru-serunya sih, itu aja. Hal paling menantang itu sih, karena yang balik lagi tadi, walaupun kita suka, tetap kan kita kan punya capability masing-masing gitu. Kadang kita udah berusaha keras, cuman tetap aja susah gitu. Nah itu yang, dan ya namanya teknik ya, bukan isinya fisika matematika. Kayak naif lah kalau kita bilang ini mudah gitu untuk bisa bertahan lulus di sini. Itu yang bikin menantang sih dari jurusan ini. Makanya peran teman untuk bisa belajar bareng kayak gitu-gitu itu penting banget. Jadi jurusannya sendiri pun udah menantang gitu. Nggak harus dicari apa yang menantang dari jurusan ini, jurusannya ya udah menantang. Prospek kerja bagi Electrical Mechatronics Engineering itu sangatlah luas. Kita juga bisa kerja di bidang software engineering karena kita juga belajar tentang computer engineering. Jadi menurut saya Electrical Mechatronics Engineering itu memiliki prospek kerja yang sangat luas. Kita bisa kerja di bagian mechanical, kita bisa kerja di bagian elektronik, kita bisa kerja di bagian software engineering juga atau computer engineering. Dan kita ketahui bahwa teknologi semakin maju dan semua bakal automation, semua bakal tentang AI, semua bakal ada robot. Jadi menurut saya itu sangat peluang besar lah bagi mechatronics engineering untuk kerja nanti, karena banyak perusahaan yang membutuhkan kita. Terima kasih. Yaudah, terima kasih. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.